Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian tentang cuplikan-cuplikan video yang berhubungan dengan calon presiden yang bernama Haji Ganjar Pranowo. Dalam cuplikan video saya kali ini, ada banyak sekali rekam jejak atau hal-hal yang disampaikan oleh netizen. Dan saya pun berharap semoga cuplikan-cuplikan video ini dapat menjadi acuan kita. Apakah seorang Ganjar Pranowo layak untuk menjadi the next Jokowi di periode 2024 sampai 2029 nanti? Dan untuk lebih jelasnya, saya mau mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini sebelum saya berkomentar banyak. Selamat menyaksikan. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku adalah mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian ini jadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasa hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Download Ganjaran app. Jawara Banten tidak akan pernah berkhianat terhadap Bapak. Kami satu suara, satu komando untuk memenangkan Bapak sampai 2024 dilantik nanti. Jawara siap! Jawara siap! Jawara siap! Kita tuh selalu diminta untuk sering-sering bersilaturahmi. Katanya silaturahmi itu memperpanjang umur dan banyak rezeki gitu ya Bu ya. Tapi izinkan saya menyampaikan keinginan saya yang cukup lama untuk bisa sowan pada Buya, dan alhamdulillah pada sore hari ini bisa bertemu, dan saya tidak menduga. Jadi saya pikir saya silaturahmi hanya dengan Buya dan keluarga saja. Ternyata yang hadir masyarakat, waduh luar biasa sampai ujung-ujung sana. Terima kasih. Assalamualaikum guys. Kembali lagi ada yang ngangkat politik identitas. Rakyat itu udah pada ingat sama wajahmu yang sering bikin berita kebohongan. Ya, rakyat juga males kalau dibohongin. Sama berita yang sedang ramai saat ini di Mekah, di tempat suci aja ada seorang calon yang berbohong. Dia mengaku kalau diundang sama Raja Arab, dan pendukungnya sampai bela-belain edit fotonya biar rakyat percaya. Apakah itu bukan kebohongan, bro? Jadi apa fungsi KPU? Ya panitia doang. Dia tidak melakukan fungsi dasar yang harusnya dilakukan untuk jadi democratic educator, public educator. Menarik ya. Kenapa menarik? Karena semuanya salah. Semuanya salah. Lalu ada satu orang Rocky Gerung yang memonopoli semua kebenaran. Bagi saya ini problem besar juga. Bahwa dia sebagai rakyat boleh mencurigai
pemerintah, bisa mencurigai partai, tapi kemudian dia berjalan terus lebih jauh mencurigai lembaga survei, mencurigai pertemuan dan sebagainya. Sementara di sisi yang lain ada partai yang saling curiga juga. Jadi ini forum apa? Forum curiga mencurigai. Jadi ketika kemudian mereka tidak berpolitik partai, juga memiliki kecurigaan terhadap partai, terhadap segala sesuatu, bahkan terhadap standarisasi metode ilmiah survei pun dicurigai. Menurut saya, memang negara ini harus diperbaiki. Dan saya pikir Ganjar jawabannya. Terima kasih, Bang. صهيب الكرامة صهيب الفضيلة جئنا كزائر وعلى مقامك وجهك وتحية شهادة لا إله إلا الله السلام عليك يا Gusti itu aswan datang panjenengan ketika parang Nenek, waktu papa kamu dia Yang model begini mau dijadikan presiden, makin hancur Indonesia. Kan sudah ketahuan siapa yang mengunggah dan kalimatnya seperti itu. Anda akan memperkarakan dia atau membiarkan dia? Saya biarkan saja. Kenapa Anda membiarkan dia? Satu, saya tidak kenal orangnya. Dua, kelak kemudian itu akan menjadi catatan dari yang lain dan pasti akan ada clearance dari yang lain. Jadi artinya kita bisa kok membawa sebuah perdebatan gagasan yang menarik yang membuat rakyat antusias daripada sekedar fitnah kemudian yang diberikan. Kalau fitnah seperti ini sekali dua kali mungkin biasa. Kalau nanti berulang, saya kira publik sudah mengingatkan, di acara ini juga sudah jelas, pasti itu bukan saya. Dan kalau itu diteruskan, mungkin saja orang akan mengambil tindakan yang lain. Tapi buat saya hari ini biarkan saja. Partai berikutnya yang datang menyatakan dukungan adalah Perindo dan ketua hariannya datang hari ini. Bentar. Sabar. Nah, pertanyaan saya satu aja. Ada nggak yang tidak kenal? Beliau sahabat saya waktu di DPR RI dan sama-sama menjadi gubernur, ya. Dan beliau sekarang menjadi ketua harian, ya. Di Partai Perindo bersama Pak Haritanu sudah datang, sudah memberikan dukungan, dan sekarang kita bekerja sama. Terima kasih. Pak Ganjar. Pak. Ya Pak, selamat Pak. Yes, this sekarang. Aduh, lelah. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur
kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Ini negara besar. Saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Yang mau merasakan keringatnya rakyat. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Anda percaya diri dukungan satu-satunya hanya untuk Ganjar Pranowo? Hanya Pak Jokowi yang tahu. Tapi dari gesturnya saya juga tahu. Bahwa ya hati Jokowi hanya untuk Ganjar, bukan Prabowo, bukan yang lain? Setidaknya setelah Ibu mengumumkan itu, Pak Ganjar pulang bareng saya. Dan saya duduk bersamaan dengan Pak Jokowi di mobilnya, Indonesia 1. Pak Pram duduknya di depan, kami ngobrol. Dan ternyata Pak Jokowi pulang ke Solo, hanya saya yang menemani di kabin Presiden. Apa yang dibicarakan di atas pesawat itu, Mas? Tentu rahasia, tapi beliau memberikan briefing yang terlalu banyak buat saya, dan menurut saya hal-hal yang sangat strategis. Bagaimana situasi global, bagaimana kemudian ekonomi mesti tumbuh, apa yang mesti kita jaga dari NKRI ini agar tidak terpecah belah, dan bagaimana hal-hal yang sifatnya teknis yang beliau pernah dapatkan sehingga beliau menang. Tapi siangnya ketemu Pak Prabowo juga loh. Pak Prabowo datang ke rumah Pak Jokowi, makan bersama. Jadi bukan hanya Ganjar seorang yang disayang Jokowi. Itulah hebatnya Pak Presiden yang bisa menerima banyak orang. Itulah Bapak yang bisa menerima anak-anaknya. Tapi sholatnya bareng saya. Sholatnya bareng Mas Ganjar. Jadi ini kalau pakai kartu skor, main skor-skoran ya Mas? Kalau Mbak Nana pasti langsung hitung ada kalkulator. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana tanggapan-tanggapan, ungkapan-ungkapan dari netizen yang berkaitan erat dengan seorang Ganjar Pranowo ini. Hal yang paling menarik ketika saya menyimak cuplikan video tadi, saya melihat sosok dari seorang Ganjar Pranowo ini adalah sosok pemimpin, calon pemimpin yang begitu sederhana. Beliau begitu rendah hati. Saya mau katakan bahwa calon pemimpin seperti Ganjar Pranowo ini adalah calon pemimpin yang sekiranya akan dibutuhkan di bangsa ini, yang sekiranya akan didukung oleh rakyat Indonesia. Ganjar adalah pribadi yang begitu merakyat, sangat dekat dengan rakyat. Ganjar adalah pribadi yang selama ini tidak berneko-neko. Bagi saya yang rakyat jelata, sosok yang bisa menyerupai Bapak Presiden Joko Widodo dari ketiga calon presiden saat ini, ada Anies Rashid Baswedan, ada Bapak Prabowo Subianto, dan ada Ganjar Pranowo, baru ada satu, yakni Ganjar Pranowo itu sendiri. Dan saya pun secara pribadi menilai bahwa di dalam jiwa, di dalam kepemimpinan dari seorang Ganjar Pranowo ini, dia memiliki nilai-nilai nasionalis yang sudah dia tanamkan dalam dirinya. Sehingga saya secara pribadi yang rakyat jelata merasa yakin bahwa di pemilu 2024 nanti Ganjar Pranowo adalah satu-satunya calon presiden yang akan melanjutkan program-program besar dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kemarin-kemarin saya juga tertarik dengan
Anies Rashid Baswedan dan juga Bapak Prabowo Subianto. Tetapi semakin kesini semakin mengerucut. Saya coba menganalisa, saya coba melihat rekam jejaknya, maka pilihan saya orang yang tepat untuk melanjutkan program-program dari Bapak Presiden Joko Widodo saat ini adalah Bapak Ganjar Pranowo. Saya yakin dan percaya bahwa seorang Ganjar Pranowo bisa melanjutkan program-program besar, proyek-proyek besar yang telah dirintis oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan saya pun yakin bahwa 82% rakyat Indonesia yang puas dengan kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo ini tentu semuanya menginginkan agar program-program besar, proyek-proyek besar, pembangunan-pembangunan besar yang telah dimulai, yang telah dirintis oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini bisa dilanjutkan oleh the next leader atau the next president. Dan dia adalah Bapak Ganjar Pranowo. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tak bosan-bosan saya mau mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa pemilu di 2024 sudah semakin dekat. Oleh karena itu, marilah kita membuka hati kita, marilah kita mempelajari setiap rekam jejak dari semua calon pemimpin yang ada di bangsa ini. Semoga saja di pemilu 2024 nanti kita mampu untuk memilih figur pemimpin yang mampu untuk melanjutkan program-program besar yang telah dirintis oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Demikianlah tanggapan singkat saya, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat menambah wawasan kita, dapat menambah pengetahuan kita dalam dunia politik, khususnya menjelang pemilu 2024 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.